Selamat pagi para siswa kami sekalian. Kita masuk kepada materi kita yang baru, yaitu pergumulan gereja. Bahan Alkitabnya Kisah Para Rasul 16 ayat 14 dan ayat 20, Kisah Para Rasul 18 ayat 2 dan ayat 18, dan kemudian Roma 16 ayat 7. Dalam materi ini ada 4 topik yang perlu kita pahami dalam pergumulan gereja. Yang pertama, gereja yang terbuka, di mana gereja perdana adalah gereja yang terbuka. Banyak gereja di Indonesia yang terbentuk di dalam kelompok-kelompok suku tertentu. Nah, mengapa demikian? Ini bermunculan dilatar belakangi karena penginjilan terdahulu untuk mempermudah para penginjil memberitakan firman Tuhan masuk ke dalam budaya ataupun adat istiadat yang ada di Indonesia. Namun yang jelas, gereja itu harusnya terbuka. Kita harus mencontoh bagaimana Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh komunitas yang terbuka. Nah, di gereja-gereja awalnya itu semua diberdayakan tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan ataupun ketentuan-ketentuan yang memang didasari atas kesukuan. Mengapa? Di gereja itu dilibatkan semua komponen, jadi tidak terikat kepada contohnya bahasa Batak, orang yang pertama di kampung itu siswan bulu. Jadi yang sebenarnya bukan seperti itu, tetapi orang-orang yang terpanggil untuk melayani dan sekaligus juga untuk menunjukkan bahwasanya gereja itu benar-benar dia menerima keseluruhan anggota jemaatnya. Kalau sebelumnya di zaman sekarang sebelumnya masih ada itu gereja yang dibatasi oleh jenis-jenis orang, di mana para perempuan pada waktu itu belum diperbolehkan untuk mengikuti ataupun membawakan ibadah, dan mungkin juga dibatasi oleh orang-orang yang mendapat hukuman itu seringkali tidak diperbolehkan ikut dalam ibadah. Nah, di dalam gereja yang terbuka sebagai jemaat Allah kita, baik di masa kini, kita harus berterima tentang keterbukaan kita kepada pihak luar. Nah, pemahaman yang benar ini seringkali terganjal oleh paham-paham eksklusivisme kesukuan. Nah, mengapa saya katakan demikian? Di situ jelas saya uraikan, kita percaya bahwa Tuhan akan melindungi kita dari mara bahaya. Namun kalau kita dengan sengaja memegang ular dan mengharapkan kita akan selamat, itu sama dengan mencobai Tuhan. Nah, ini sering di dalam yang kedua ini, gereja itu gagal menjadi teladan, gagal menjadi pemahaman yang benar tentang Injil itu sendiri. Artinya, supaya para siswa kami memahami dasar-dasar Alkitab itu sebagai acuan norma kehidupan dan tatanan kita untuk memahami kebenaran Allah. Jadi bukan untuk diuji dan menguji tentang firman itu sendiri. Sama itu halnya dengan kita telah mencobai Allah sendiri. Nah, kita harus percaya bahwa Alkitab, ajaran Yesus itu sendiri adalah dasar kita di dalam kehidupan kita, dan tatanan iman kita tidak perlu dengan menguji dengan mara bahaya yang lain. Nah, yang ketiga, gereja yang gagal menjadi teladan. Ada saya kutip daripada kutipan Mahatma Gandhi, tokoh daripada pelopor politik apartheid di India. Namanya Mahatma Gandhi. I like your Christ, do not like your Christian. Your Christian of so unclean, your Christ. Yang di sana jelas di situ diartikan, aku suka akan Kristusmu, tapi aku tidak suka orang-orang Kristenmu. Ini suatu paham tentang bagaimana Mahatma Gandhi melihat situasi pada zaman itu. Ada orang yang memahami tentang ajaran Kristus, tetapi notabene-nya selalu membeda-bedakan, selalu mengkelompokkan orang-orang.
di mana orang kulit putih yang sangat istimewa pada waktu itu, yang memiliki hak istimewa di dalam kehidupan, baik di dalam ibadah, baik di dalam segala kegiatan apapun aktivitas mereka. Jadi orang yang berkulit hitam ataupun dari keturunan-keturunan daripada Afrika, ataupun mungkin dari warna kulitnya yang mungkin tidak sesuai dengan warna kulit putih, mereka selalu direndahkan. Nah, hal ini menjadi kegagalan kita, termasuk juga di zaman sekarang ini. Seringkali kita kegagalan gereja itu didasarkan atas daripada pengkelompokan kesukuan ataupun kedaerahan, ya, karena memang ada mungkin marga ataupun dari suku yang lain datang di tempat itu menjadi tersisihkan dan tidak diterima pendapatnya atau kurang dihargai. Nah, yang keempat, hidup saling berbagi. Hiduplah sederhana agar orang lain dapat sekedar hidup. Itu saya kutip daripada kutipan daripada Buffett yang ada di dalam buku kita. Mengapa? Gereja itu haruslah benar-benar dia menjadi bagian daripada diri kita, dan diri kita adalah bagian daripada gereja itu. Sebagai kesimpulan buat kita, saya kutip daripada Kisah Para Rasul 2 ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, itu dasar kita kepada siswa kami. Jadi mohon ke depan untuk tugas kepada siswa kami di bagian F halaman 10 sampai dengan 11 itu ada 5 pertanyaan yang harus dijawab, ya. Silakan dijawab itu dan dikirimkan kepada saya hasilnya pada minggu ini. Sekian pertemuan kita pada pagi ini. Saya ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya dan selalu bersemangat dan bersandar kepada Tuhan. Shalom.